tempat yang dulu kita singgah bersama di dalamnya. Tempat yang menempa kita untuk belajar semakin lebih baik pada setiap harinya. Tempat yang tidak memandang kedudukan, melainkan semuanya sama. Dan tempat yang menjadi saksi atas setiap perjuangan. Oh, pondok pesantren, betapa rindunya kami. Rindu dibangunkan oleh tim keamanan, kemudian mengantri untuk masuk ke jamban. Rindu berduyun melangkahkan kaki ke masjid, mendengar Pak Kiai kemudian jari jemari asik menulis di atas kitab kuning. Rindu istighosahan yang membuat hangat dan menguatkan. Rindu tamsilan yang membuat kami terus bertumbuh. Rindu makan bersama, walau hanya di atas kresek sebagai alasnya. Rindu tidur walau berjejeran. Rindu piket akbar yang membuat suasana ramai. Rindu rapat hingga larut malam hanya untuk keterbaikan di asramanya. Kobong kami sederhana. Cara makan kami amat sederhana. Sesederhana cinta seorang ibu pada anaknya, tapi begitu dalam dan dahsyatnya. Oh ya Rob, terima kasih sudah membukakan langkah kami ke pondok pesantren. Terima kasih sudah menakdirkan kami untuk mencicipi dunia pondok pesantren. Rasa syukur kami kepadamu, walau kami akui begitu berat di dalamnya. Menangis terseduh ketika pertama ditinggal orang tua, memulai hidup baru dengan kebiasaan baru, melawan segala rasa malas dan kantuk untuk mengaji, dan tak jarang permasalahan pun melingkupi, mendewasakan diri dan menguatkan diri. Tapi begitu indah ukhuwah yang dibangun di dalamnya, begitu nikmat rasa takzim kepada guru-guru di dalamnya. Tak bisa mengangkat kepala, melainkan tertunduk ketika berjumpa di hadapan kiai. Gemetar tatkala membacakan kitab atau i'roban. Tidak mendahului ketika Pak Kiai berjalan di hadapan, dan selalu malu tatkala berjumpa di jalan. Oh ya Rob, selamatkan dan lindungilah kehidupan guru-guru kami yang tak pernah lelah mengajari kami, menderes terlebih dulu sebelum mengajarkannya pada kami, memurojaah lebih banyak untuk kami serap. Oh ya Rob, selamatkan dan lindungilah kawan-kawan pondok dimanapun berada, yang telah melanjutkan langkahnya di masing-masing tempat. Semoga Engkau senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami. Ilmu-ilmu yang pernah kami gali, semoga mampu kami amalkan setidaknya untuk diri. Semoga kobong yang pernah kami tempati, masjid yang pernah menjadi tempat mengaji kami, aula yang pernah menjadi tempat aktivitas para santri, akan menjadi saksi untuk kami di yaumil akhir kelak nanti, bahwa kami pernah tinggal bersama di dalamnya, bahwa kami pernah mengaji bersama di dalamnya, dan kami pernah saling mengingatkan pada kebaikan di dalamnya. Oh ya Rob, pertemukan dan kumpulkanlah kami kembali di syurgamu, tempat kami kembali, kampung untuk kembali pulang, dan tempat yang abadi. Saling bertegur sapa penuh kebahagiaan, saling berhadapan di atas dipan, meminum air telaga Kautsar dengan gelas yang terbuat dari yakut dan marjan. Anakku sayang, apa kabarmu nak? Bagaimana kabar imanmu? Apakah wajah murungmu sudah berubah ceria? Masih adakah air mata mengembang di pelupuk matamu? Air mata kerinduan, air mata kekanakan, air mata harapan dan cinta yang membuncah. Anakku sayang, apa kini kau sudah paham kenapa bapak dan emak menitipkanmu di pondok pesantren nan jauh di sana? Demi Allah, Sang Maha Rahman, emak tak pernah membencimu. Emak tak pernah ingin jauh darimu. Emak tak pernah ingin membuangmu. Sayang, dengarkan, rasakan. Ini degup jantung emak yang penuh cinta dan kerinduan kepadamu.
dengarkan, rasakan anakku sayang. Ini desah nafas emak yang penuh harap, selalu memelukmu, mendekapmu sepanjang waktu. Anakku, buah hati kesayangan emak. Kau tahu nak, emak menitipkanmu di pondok pesantren hanya satu tujuan, agar kau menjadi hamba Allah yang tangguh, hamba Allah yang faham hakikat kehidupan, hamba Allah yang faham tujuan penciptaan dan kemana hidup ini akan bermuara. Anakku sayang, jemari bapak dan emak semakin ringkih, tulang belulang emak telah semakin rapuh, kulit di sekujur tubuh telah semakin mengeriput. Namun, bapak terus bermandi peluh setiap saat. Tak ada tujuan lain selain menggapai ridha Allah dan memenuhi setiap kebutuhanmu. Anakku, belahan jiwaku, kau tahu nak, setiap menjelang tidur, emak dan bapak selalu mengenangmu, mengingat kelucuanmu, membuka kembali album fotomu, mendekapnya dalam pelukan. Kami tertawa perih dalam kerinduan. Nak, apa kau bisa merasakan sakit yang ibu rasakan ketika melahirkanmu? Kau tahu nak, sakitnya ibu ketika melahirkanmu sama seperti 28 tulang yang patah secara bersamaan. Tapi ada yang lebih sakit dari melahirkanmu, yaitu ketika kau tak tahu cara menggandeng tangan emak dan bapakmu menuju surga. Nak, ketika kami pergi meninggalkanmu dalam lambaian tangan dengan hiasan senyum, emak melihat air matamu jatuh. Emak juga tak kuasa menahan tangis melihatmu. Tapi emak maksakan langkah kaki ibu untuk meninggalkanmu, agar nanti kau menjadi anak seperti apa yang emak dan bapak harapkan. Anakku sayang, emak bapak pun rela bercucuran keringat, bahkan menaruhkan nyawa demi supaya kamu bisa belajar di pesantren, nak. Emak rela jadi buruh tani yang tersengat panasnya matahari. Emak rela jualan di pinggir jalan hingga larut malam. Emak rela melakukan apapun asal halal demi untuk memenuhi kebutuhanmu di pesantren, nak. Nah, emak bapak ini orang bodoh, gak bisa apa-apa. Jangan sampai buah hati emak merasakan penyesalan sebagaimana yang sekarang emak dan bapak rasakan. Emak bapak tidak menginginkan apapun darimu, nak. Yang emak bapak harapkan, kau besok menggandeng tangan emak dan bapakmu ini untuk masuk surganya. Itu saja. Nak, anakku sayang, kutitipkan kamu pada Allah di sana. Belajarlah yang rajin, nak. Bangunlah di sepertiga malam. Doakan emak dan bapak. Doakan kiai dan ustadz-ustadzamu. Belajarlah adab darinya. Berakhlak yang baik ya, nak. Jadilah kamu anak yang soleh
dan berakhlak yang baik. Tak pandang situasi dan kondisi, sebab soleh yang nanti akan membersamai emak setelah kau memakaikan kain kafan untukku. Anakku sayang, cukup ini saja yang bisa emak sampaikan. Semoga buah hati emak baik-baik di sana, perasaan di sana, dan semangat belajar dan ibadahnya. Amin. Tempat yang dulu kita singgah bersama di dalamnya. Tempat yang menempa kita untuk belajar semakin lebih baik pada setiap harinya. Tempat yang tidak memandang kedudukan, melainkan semuanya sama. Dan tempat yang menjadi saksi atas setiap perjuangan. Oh, pondok pesantren, betapa rindunya kami. Rindu dibangunkan oleh tim keamanan, kemudian mengantri untuk masuk ke jamban. Rindu berduyun melangkahkan kaki ke masjid, mendengar Pak Kiai kemudian jari jemari asik menulis di atas kitab kuning. Rindu istighosahan yang membuat hangat dan menguatkan. Rindu tamsilan yang membuat kami terus bertumbuh. Rindu makan bersama, walau hanya di atas kresek sebagai alasnya. Rindu tidur walau berjejeran. Rindu piket akbar yang membuat suasana ramai. Rindu rapat hingga larut malam hanya untuk keterbaikan di asramanya. Kobong kami sederhana. Cara makan kami amat sederhana. Sesederhana cinta seorang ibu pada anaknya, tapi begitu dalam dan dahsyatnya. Oh ya Rob, terima kasih sudah membukakan langkah kami ke pondok pesantren. Terima kasih sudah menakdirkan kami untuk mencicipi dunia pondok pesantren. Rasa syukur kami kepadamu, walau kami akui begitu berat di dalamnya. Menangis terseduh ketika pertama ditinggal orang tua, memulai hidup baru dengan kebiasaan baru, melawan segala rasa malas dan kantuk untuk mengaji, dan tak jarang permasalahan pun melingkupi, mendewasakan diri dan menguatkan diri. Tapi begitu indah ukhuwah yang dibangun di dalamnya. Begitu nikmat rasa takzim kepada guru-guru di dalamnya. Tak bisa mengangkat kepala, melainkan tertunduk ketika berjumpa di hadapan kiai. Gemetar tatkala membacakan kitab atau i'roban. Tidak mendahului ketika Pak Kiai berjalan di hadapan, dan selalu malu tatkala berjumpa di jalan. Oh ya Rob, selamatkan dan lindungilah kehidupan guru-guru kami yang tak pernah lelah mengajari kami, menderes terlebih dulu sebelum mengajarkannya pada kami, memurojaah lebih banyak untuk kami serap. Oh ya Rob, selamatkan dan lindungilah kawan-kawan pondok dimanapun berada yang telah melanjutkan langkahnya di masing-masing tempat. Semoga Engkau senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami. Ilmu-ilmu yang pernah kami gali, semoga mampu kami amalkan setidaknya untuk diri. Semoga kobong yang pernah kami tempati, masjid yang pernah menjadi tempat mengaji kami, aula yang pernah menjadi tempat aktivitas para santri, akan menjadi saksi untuk kami di yaumil akhir kelak nanti, bahwa kami pernah tinggal bersama di dalamnya, bahwa kami pernah mengaji bersama di dalamnya, dan kami pernah saling mengingatkan pada kebaikan di dalamnya.